Om Swastiastu. Saya Madi Cahyataweda, nomor NIM 2020621150. Pada tugas besar kali ini, saya akan membawakan materi tentang aplikasi bentuk dasar, 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam pembangunan. Nah, di sini yang bangunan yang pertama. Nama bangunan, yaitu Fantasi Supermarket, di mana fungsi bangunan merupakan pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Raya Peredaran Tanah Lot 22 Peredaran Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Nah, Fantasi Supermarket menjual segala jenis sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Elemen dasar. Yang pertama ada titik. Titik pada bangunan Fantasi Supermarket, unsur titik terletak pada sudut-sudut bangunan yang memberikan fungsi sebagai pembentuk garis. Garis yang kedua, di mana garis merupakan suatu titik yang diperpanjang garis yang terdapat pada bangunan Fantasi Supermarket, yaitu garis horizontal dan garis vertikal dan garis miring. Yang ketiga ada bidang. Dalam bangunan Fantasi Supermarket ini terdapat bidang dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual untuk bangunan. Terdapat bidang atas kepala yang berfungsi sebagai pelindung interior bangunan dan bidang dinding yang berfungsi sebagai pembentukan dan penutupan bidang. Yang terakhir ini ada ruang atau volume. Sebuah ruang dimensi yang tercipta dari serangkaian bidang-bidang yang disusun tak berhingga sehingga membentuk ruang bangunan Fantasi Supermarket. Ruang terdapat di dalam bangunan. Ada prinsip-prinsip rancangan, di mana keseimbangan pada bangunan Fantasi Supermarket. Pusat keseimbangan adalah bagian tengah bangunan atau bagian A. Terdapat bagian B dan C sebagai jendela kaca yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua ada irama. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Contohnya kolom, balok, dan modul yang berulang. Contoh dari unsur irama adalah pengulangan letak jendela kaca yang memiliki bentuk sama. Yang ketiga ada dominasi. Pada bangunan Fantasi Supermarket, yang menjadi dominasi adalah bagian atap bangunan karena letaknya yang tinggi dan terpandang ketika orang pertama kali memasuki area bangunan tersebut, dan bagian-bagian lain bangunan utama sangat terkait dengan bagian atap. Yang keempat ada kesatuan. Kesatuan adalah keterpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Keselarasan pada bangunan Fantasi Supermarket terletak pada jendela yang ada pada dinding bangunan dan memiliki bentuk yang sama. Pengulangan, di mana unsur pengulangan yang ada pada bangunan Fantasi Supermarket terletak pada pengulangan penempatan jendela, dinding, dan akses sebelum memasuki ruangan yang ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Yang terakhir adalah transformasi. Transformasi bentuk yang terjadi pada bangunan di atas adalah dari bentuk persegi dasar yang lalu menjadi segitiga sebagai rangka atap. Nah, bangunan yang kedua. Nama bangunan yaitu Villa Rimba yang berada di Canggu. Fungsi bangunan berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sekaligus tempat untuk liburan. Nah, villa yang terletak di Jalan Raya Babakan Canggu 10-13 Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali ini yang memiliki rangka atap yang bernuansa alam dengan bentuk dasar bangunan persegi, segitiga, serta lingkaran. Nah, adapun bagian eksterior dan interior, sudah saya berikan contohnya. Nah, elemen-elemen dasar. Yang pertama ada titik. Dari Villa Rimba ini memiliki titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah unsur. Titik pada bangunan ini terletak pada ujung bangunan yang memberikan kesan tajam dan lancip. Sedangkan titik-titik pada ujung lainnya berfungsi sebagai pembentuk garis. Nah, yang kedua ada garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Pada bangunan Villa Rimba Canggu ini terdapat garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, yang ketiga ada bidang. Jika dilihat dari luar bangunan, terdapat unsur bidang atas kepala yang melindungi interior bidang dinding yang berfungsi untuk pembentukan dan penutupan
dan bidang dasar yang berfungsi sebagai penopang. Nah, yang terakhir ada ruang atau volume. Ruang atau volume merupakan sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya. Pada bangunan villa Rimba Canggu, unsur ruang terdapat di dalam bangunan atau volume adalah persegi. Nah, prinsip-prinsip keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan adalah sama. Pada bangunan Villa Rimba Canggu, pusat keseimbangan terdapat pada bagian sisi kanan bangunan. Irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Nah, jika dilihat dari bangunan Villa Rimba Canggu, contohnya unsur iramanya terletak pada bagian pintu. Dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik, yaitu berupa area canggu, area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Nah, pada bangunan Villa Rimba Canggu ini didominasi terdapat pada salah satu atap yang berbentuk kerucut dan terdapat dominasi persegi dan lingkaran. Pada bangunan Villa Rimba Canggu ini, kesatuan diciptakan dari penggabungan bangunan dari bentuk dasar persegi dengan lantai 2 yang berbentuk dasar lingkaran dan persegi dengan atap yang berbentuk segitiga dan persegi. Pada bangunan Villa Rimba Canggu, keselarasan diciptakan dari susunan seimbang dari bangunan dengan bentuk dasar persegi yang diselaraskan dengan bentuk dasar lingkaran di lantai 2 dan atap segitiga dominasi persegi. Pengulangan elemen yang berulang dalam suatu komposisi. Contoh unsur pengulangan pada bangunan Villa Rimba Canggu terletak pada akses pintu masuk ke dalam ruangan. Transformasi merupakan manipulasi suatu beberapa dimensi yang menambahan maupun pengurangan elemen-elemen pada elemen-elemen. Nah, pada bangunan yang saya gunakan transformasi, bentuk yang terjadi adalah dari bentuk lingkaran menjadi setengah lingkaran. Nah, bangunan yang ketiga. Nama bangunannya itu Mikober Dewi Sri. Nah, adapun fungsi bangunan, yang pertama, Mikober merupakan gerai makanan yang menyediakan mie dengan level kepedasan yang berbeda-beda. Mikober telah memiliki banyak cabang, salah satunya terletak di Jalan Dewi Sri No 666, Legian Kute, Kabupaten Badung, Bali. Nah, adapun bagian eksterior dan interiornya, yang saya sudah cantumkan di sini. Yang pertama, elemen-elemen utama. Yang pertama ada titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Unsur titik pada bangunan ini terletak pada ujung-ujung bangunan yang memberikan fungsi sebagai pembentuk garis. Nah, yang kedua ada garis. Garis digunakan untuk menggabungkan, menopang, mengelilingi, dan memotong elemen-elemen visual lainnya, dan menjelaskan batas-batas serta memberikan bentuk kepada bidang. Unsur garis yang terdapat pada bangunan Mikober Dewi Sri yaitu horizontal dan garis vertikal dan diagonal. Nah, dalam bangunan Mikober Dewi Sri terdapat bidang dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan. Terdapat bidang atas kepala yang berfungsi sebagai pelindung interior bangunan. Adapun sebuah ruangan yang dimensi yang tercipta dari serangkaian bidang-bidang yang disusun tak berhingga sehingga membentuk ruangan. Ruang dapat ditentukan posisinya, memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, memiliki luas permukaan, dan memiliki volume. Nah, pada bangunan Mikober Dewi Sri, unsur ruang terletak pada dalam bangunan. Prinsip-prinsip. Nah, yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan adalah sama. Pada bangunan Mikober Dewi Sri, pusat keseimbangan atau pusat perhatiannya adalah bagian atau bangunan memiliki dua sisi, tampak depan dan belakang. Irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa
pengulangan elemen atau motif pada jarak beraturan atau tidak beraturan. Nah, pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Contoh dari unsur irama adalah pengulangan letak jendela kaca bagian atas. Pada bangunan mikroberliusri, yang menjadi dominasi adalah bagian atap bangunan karena letaknya yang paling tinggi dan terpandang ketika pertama kali memasuki area bangunan tersebut. Dan bagian lain bangunan utama sangat terkait dengan bagian atap. Kesatuan. Kesatuan adalah terpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Kesatuan pada bangunan mikroberliusri diciptakan dari kumpulan-kumpulan jendela kaca yang berada pada bangunan yang berbentuk persegi dan segitiga. Keselarasan. Keselarasan adalah susunan yang seimbang yang menjadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi keselarasan pada bangunan mikroberliusri terletak pada susunan dinding kaca yang ada di rangka atap. Pengulangan. Pengaturan elemen yang berulang dalam suatu komposisi. Contohnya, unsur pengulangan pada bangunan di atas terletak pada rangka atap yang tampak depan dan belakang. Transformasi. Transformasi merupakan manipulasi satu atau beberapa dimensi dengan penambahan maupun pengurangan elemen pada bangunan mikroberliusri. Transformasi bentuk yang terjadi adalah bentuk segitiga menjadi jajar-jajar. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan permohonan. Om Santi Santi.